pendusta, maka rohnya Tuhan, firmannya juga gelarnya Tuhan. Sama seperti Pak Abdillah. Kalau Pak Abdillah guru, maka gelar guru itu bukan sama badanmu aja, tapi juga kepada rohmu dan merujuk kepada pikiranmu juga. Oke, Mbak, saya paham. Jadi begini, Mbak. Kalau gelar Tuhan itu hanya pada Yesus saja, bukan pada Bapa. Bukan, saya tadi jelasin gitu kok. Iya, makanya Gelar saya Tuhan tanya itu ulang. adalah untuk Allah kami, karena Yesus itu adalah firman Allah, ya tentu gelarnya adalah Tuhan. Iya, oke. Jadi di situ dikatakan firman jadi manusia, bukan Bapa jadi Yohanes manusia. 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, fokus, yaitu Oke. Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Oke. itu siapa? Firmannya itu Iya. yang. Oke, Mbak. Jadi Ya. kalau Bapak mau hidup kekal, Satu-satunya kalimat Mbak. Anda Satu-satunya. minta penjelasan atau Anda Iya. mau menjelaskan? Oke. Tidak. Jadi kalau Satu-satunya tidak, itu maksudnya gimana? Satu-satunya yang itu Allah yang maksudnya benar. gimana? Satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Berkali Bapa kali yang memiliki firman dan roh loh. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Iya, berarti Kalau saya firman tidak, Bapa, kalau oke. saya tidak Kuasanya mengenal, bagaimana, Mbak? Kalau Bapak firman mau dan mendengar- Bapak kuasanya gimana? lanjutkan dulu pertanyaan Anda. Anda nggak mau Iya. mendengar soalnya. Silakan. Ya, dengar ya. Tadi Mbak bilang bahwa Bapak dan Yesus itu kan berbeda. Saya nggak pernah menarasikan itu. Jangan ditambahin penipu. Oke ya. Orang yang suka nipu ya. Kalau Saya begitu nggak suka saya orang-orang yang salah yang- dengar, Mbak. Mohon maaf, saya yang salah dengar. Saya salah dengar. Bukan Jadi- salah dengar, emang Anda suka gitu. Saya kan kenal Anda dari lama. Licik Tidak, Anda. Mbak. Tidak. Jadi, ketika Bapak itu sang sumber, Yesus itu gelar Tuhan. Yesus itu bukan gelar. Yesus itu nama kemanusiaan dari firmannya Bapa. Iya, tapi dia disandarkan Tuhan padanya, toh? Enggak. Gelar Tuhan itu untuk Lah, iya, sang kalau saya bilang Bapa, betul firmannya tadi. dan rohnya. Loh, tadi saya bilang betul, Yesus itu digelarkan Tuhan padanya. Betul. Nah, iya. Nah, sekarang begini, Mbak. Apa perbedaan sang sumber dan apa perbedaan Tuhan? Sang sumber itu adalah esensi atau zat atau hakikat. Tuhan itu gelar untuk sang esensi tadi. Masa sesimpel ini Anda nggak nyampe? Oke. Ada hubungannya, Mbak ya? Ada hubungannya. Hubungan apa? Hubungan antara sang sumber dan firman tadi. Lo jelas, sang sumber tadi bersama-sama dalam kekekalan dengan sang firman dan sang roh itu. Oke. Nah, ketika sang firmannya disalib, berarti Kan yang disalib itu kemanusiaannya, Pak. Makanya kenapa firman itu menjadi manusia dari narasi Anda, supaya kemanusiaan itu yang disalib. Firman itu nggak bisa disalib, Pak. ketika kemanusiaannya disalib, apa dia tidak punya esensi Tuhan di situ? Masih punya dan selalu ada. Lah, ketika dia disalib berarti esensi Tuhan hilang pada saat itu. Tidak ada yang Loh, kalau mengatakan. tidak hilang, mana Anda mungkin Tuhan bisa mengatakan disalib? esensi Tuhan. Tuhan itu gelar, kakek. Esensinya itu adalah sang firman. Firman Oke. itu sampai kapanpun nggak akan bisa diikat, nggak bisa dipaku. Coba suara bapak paku sana Gi. Oke, maksudnya begini. Yesus disalib, otomatis dia punya kekuatan dari sang sumber kan? Berarti Dia adalah Allah, dia adalah firman Allah. iya, lalu dia kan kekal. Nah, ketika dia disalib, itu berarti kekekalannya hilang kan? Enggak, siapa yang bilang? Firman Loh. itu kan nggak bisa disalib. Yang disalib itu kemanusiaannya, kek. Iya, Makanya tapi dia kenapa? Dengar. Makanya kenapa firman itu mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Nah, itu tujuannya supaya bisa disalibkan lah itu kemanusiaannya itu. Dia merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Berarti sebelumnya dia bukan manusia. Penyaliban Yesus itu atas kehendaknya sendiri atau memang dia dikejar untuk dia disalib karena Dikejar kesalahan sama dia siapa? yang menyampaikan. Dikejar. Nah, saya tanya ini. Saya tanya. Tidak ada dalil yang Yesus mengatakan itu, dikejar. Sabar dulu, Mbak. Penyaliban Yesus itu atas kehendak Yesus
atau dia dikejar karena menyampaikan kebenaran Tuhan lalu hendak-hendak dibunuh? Coba jelaskan kepada saya. Penyaliban itu adalah kepengetahuan Allah akan masa depan. Jadi Allah yang berkehendak untuk dibunuh. Betul, Allah berkehendak untuk meremukkan dia yang diutus menjadi manusia ini. Supaya dengan jalan itu manusia, umat manusia seluruh di dunia ini bisa diselamatkan. Itulah kurban yang logis. Oke, Ada iya. manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, Mbak. Tidak Oke, ada. saya paham situ. Lalu sekarang begini. Allah punya kuasa, kan begitu. Allah punya ajaran. Dalam Bible itu ada sekitar 7 atau 4 ayat 8 yang saya bacakan. Jangan engkau tumpahkan darah manusia, jangan engkau membunuh, Betul. dan lain-lain sebagainya. Lalu kenapa Allah memerintahkan anaknya untuk dibunuh sedangkan dia punya kemampuan untuk Yang memerintahkan dia dosa? dibunuh siapa? Loh, itu atas kehendak Allah. Nggak ada yang memerintahkan. Loh, Masa tadi kan dari itu itu saya kehendak Allah, mengatakan kematian bahwa Yesus. dia memerintahkan untuk dibunuh? Enggak, dia berkehendak. Artinya apa? Dia mengizinkan bahwa penyaliban itu terjadi. Mbak, oke, mengizinkan Sekarang itu. saya tanya Anda berkehendak makan atau Anda sedang disuruh orang untuk makan? Sama tidak? Iya, tapi kalau berkehendak itu sama saja dengan Anda mengizinkan, Mbak. berkehendak dengan diperintahkan untuk makan, sama enggak? Mikir Loh. dulu, Pak. Mikir dulu. Berkehendak itu artinya dia memperbolehkan, tidak? Iya, mengizinkan, bukan berarti Iya, berarti otomatis menyuruh, Bang. Mbak. Dengar Pak, kalau saya suruh Anda terjun dengan kehendak Anda ingin terjun, sama nggak? Loh, sekarang pertanyaan. Kalau Allah tidak, Anda berkeinginan terjun dengan saya perintahkan Anda terjun, sama nggak? beda. Ya udah, jangan Nah, sekarang begini. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu kehendak Bapa. mengizinkan. Bapak mengizinkan itu terjadi, tetapi Bukan kehendak. Dengar Pak, Bukan kehendak, Mbak. penumpahan darah itu, saya tanya Anda, penumpahan darah itu siapa yang melakukannya? Saya tanya Anda. Coba Mbak berpikir lagi, Mbak. Berpikir Ya, lagi. Saya berpikir. Iya. Coba Mbak berpikir sedikit aja. Oke, Bapak tahu dari semua yang Bapak baca, Bapak tahu siapa yang menumpahkan darah Yesus? Yang menumpahkan darah Yesus itu adalah orang-orang. Oh, berarti bukan No. kamu tadi. Dengar Pak, tadi kamu memfitnah. Allah saya memerintahkan, ini lidahmu ini kan bercabang dua, pakai pendusta. No, Saya bukan ulang. karena kalau tidak mati di tiang salib, saya tidak berarti pernah Anda tidak menyarankan. berarti dosa Anda tidak Oke. tidak dihapus. Bapak boleh, Mbak. Bapak bisa jujur nggak sih? Di lidah Loh, Anda sedikit kalau aja ada Yesus tidak. pendusta. Oh, gini Anda Mbak. tadi memerintahkan kan, mengatakan Bapak memerintahkan untuk menumpahkan darah. Padahal nggak ada ayat seperti itu. Oke, Kenapa kalau- Anda? Sekarang saya tanya Anda, kenapa Anda mengatakan kebohongan demikian? Apakah dalam agamamu mengajarkan demikian? Oke, saya jawab. Dengarkan saya jawab. Kalau bukan kehendak Bapa yang menyuruh Yesus untuk disalib, maka tidak akan mungkin dosa Anda akan terhapus. Karena Bapa tahu bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib itu dosa Anda terhapus, maka Bapa relakan anaknya mati untuk disalib. Lalu Kalau tidak disalib, sekarang saya tanya, kalau tidak disalib apa dosa Anda bisa terhapus? tidak, Lah, berarti matinya Bapak Yesus itu karena kehendak Bapak, karena kemauan Bapak, karena suruhnya Bapak. tapi bukan dia yang melakukannya. Itu Ngerti akannya nggak? digunakan. Saya tanya Anda, yang Loh. melakukannya Anda, yang melakukannya Bapak atau Bapak mengizinkan? Oke, kalau Bapak berkehendak, kenapa Bapak tidak bunuh anaknya sendiri? Kenapa? Kenapa Bapak tidak membunuhnya saja anaknya sendiri supaya Bahwa bisa Allah tidak dihapus? bisa membunuh karena Allah bukan seperti setan seperti kamu. Loh, Allah saya gini apa ya? Allah Jangan dulu ke saya, situ. Allah saya Loh. tidak pernah hendak menumpahkan darah orang. Itu adalah sifat Allah saya. Di dalam keadilannya, Dia menghukum siapa saja yang berdosa. Tetapi Kristus tidak memiliki dosa. Mungkin tidak Allah itu menumpahkan darah Yesus sementara Yesus tidak berdosa. Logika satu. Yang kedua adalah kalau orang lain menonjok kamu dan kamu membiarkan, apakah itu kehendakmu ditonjok atau orang lain yang melakukannya? Saya tanya. oke.
orang lain yang melakukannya. Itu atas Ya, dasar. Oke, tapi yang ada. berarti itu adalah atas kehendakmu kan? Iya, Ditonjok. sekarang boleh saya Mbak, boleh saya. Itu atas kehendakmu ditonjok orang. Iya, betul. Keinginanmu. Iya. Keinginanmu menipu. Itu keinginan mereka, bukan keinginan saya. Keinginan mereka bukan keinginan saya. Keinginan mereka. Sekarang saya tanya Bapak ya. Sekarang saya tanya Bapak. Yesus itu bangkit nggak pada hari yang ketiga? Yesus bangkit pada hari yang Langsung ketiga berdasarkan Roma. Sebenarnya Kristus itu bahkan sanggup. Bentar saya mute dulu Pak, sabar. Anda sesekali mendengarkan karena Anda minta penjelasan Yohanes 17 ayat 3, tapi Anda kan lari-lari ke sana, ya kan? Dengar, ya, utamakan konsistensi dan jujur terhadap kepalamu sendiri ya, kayak ya. Dengar, yang terpenting adalah Kristus itu bangkit. Sebab di dalam Yohanes 5 ayat 20 dan 21 dikatakan, sebab sama seperti Bapa menghendaki menghidupkan orang mati, demikian Anak juga diberinya kuasa untuk menghidupkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kristus Yesus itu mati dan bangkit itu atas kehendaknya dan Dia mampu melakukan itu. Kenapa? Karena Dia adalah firman Allah yang hakikatnya adalah Allah. Apakah ini menyakitkan bagi saya? Tidak. Justru ini adalah keselamatan dan sukacita bagi banyak orang. Seandainya pun ada ilah yang mengaku menyelamatkan manusia, satu-satunya di dunia ini yang mampu melakukan itu hanya Tuhan saya. Sekarang saya tanya Anda, Tuhan Anda mampu nggak menyelamatkan Anda? Oke, sebelum masuk ke pertanyaan itu, ada yang janggal di sana Mbak. Silakan. Kalau Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dibunuh, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka sungguh selamatnya orang-orang Kristen karena dosanya tadi sudah dijelaskan, jangan diulang. Saya bukan. Ada yang janggal di situ yang perlu saya tanyakan kepada Mbak ya. Dan janggal di situ menurut saya. Nah, makanya ini mau saya tanyakan ini. Nah, jadi kalau itu bukan kehendak Bapak, otomatis Bapak yang sendiri kalau itu bukan kehendak Bapak. Saya tidak pernah menolak itu adalah kehendak Allah. Iya. Jadi itu adalah kehendak Allah. Apa sungguh teganya Allah menghabisi nyawanya anaknya sendiri hanya demi untuk menebuskan dosa? Sekarang saya tanya, bangkit toh? Bangkit nggak? Tapi ketika dibunuh, saya kasih contoh. Janggal nggak kira-kira? Saya kasih contoh. Janggal nggak kira-kira? Saya orang kaya. Saya makan, saya beli mie, terus saya tumpahkan, saya beli lagi. Janggal nggak? Enggak, karena saya punya kuasa untuk itu. It's so simple for my Lord. Soalnya Dia itu super power. Janggal nggak? Enggak, Pak. Oke. Justru Pak. Etikanya, Mbak, dari sisi etikanya. Saya kasih tahu, Pak. Mungkin tidak. Orang yang punya kekuatan, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk banyak hal, untuk banyak orang. Menurut Anda, rugi tidak kalau orang kaya menyedekahkan banyak hartanya, sementara harta dia bisa lagi nanti dia timbun? Janggal nggak? Enggak, Pak. Anda terlalu pelit jadi orang. Saya sudah tidak melihat kejanggalan bagi orang yang super power, yang kaya, yang memiliki segala-galanya. Bagi saya, Pak, membuang tas Zara yang mahal atau tas Chanel, ya, memberikannya kepada orang itu tidak sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena saya mampu membeli itu berkali-kali, dan Tuhan saya mampu berkali-kali menghidupkan siapa saja yang Dia kehendaki. Oke, Mbak. Sabar. Sekarang saya. Sabar, nanti saya jelaskan kejanggalan ini biar Anda masukkan ke logika Anda. Saya kasih Anda logika. Justru kalau ada orang kaya tetapi tidak pernah memberikan kekayaannya sesuatu kepada orang lain, itu bukan orang kaya, Pak. Justru orang yang punya kuasa atau sesembahan yang punya kuasa, kalau dia tidak membuktikan dan memberikan kuasanya itu bagi banyak orang, itu yang janggal. Berarti apa? Jangan-jangan ini orang nggak mampu. Ada Tuhan yang tidak mampu menyatakan kuasanya demikian. Saya ingatkan Bapak, Lazarus dengan gampang sudah mati 4 hari, dia bangkitkan. It's so simple for my Lord, ya. Itu dalilnya. Bapak silakan baca Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Sebab siapa saja yang dikehendaki Anak itu akan dibangkitkannya. Mikir sampai situ, Pak. Jadi bukan dikatakan tega, Pak. Justru Dia mau menunjukkan dan mau membuktikan bahwa kamu kalau mati nanti
saya bisa bangkitkan sama seperti saya sudah mati dan bangkit oleh kemuliaan Allah. Itu. Oke, Mbak, saya dulu, saya giliran saya, Mbak, giliran. Sebentar, Pak. Sudah. Saya tahu Sudah Anda saya orangnya tanya. ya. Jawab pertanyaan saya yang tadi kalau Anda ingat. Enggak ya? Kedengaran ya? Silakan dijawab pertanyaan Jadi saya. betul, Saya sudah terlalu banyak menjelaskan. Bapak punya kemampuan untuk mematikan seseorang dan menghidupkannya kembali. Dia punya kemampuan itu, kan? Oke, saya sepakat itu. Betul, apa penjelasan Anda benar. Bapak punya kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Oke, tapi di situ kemampuan Bapak itu mematikan seseorang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak kan punya kemampuan. Saya tanya Anda, yang mematikan Yesus siapa? Tadi Anda udah jawab, kakek, jangan tidak jujur lidahmu bercabang. Iya, Saya tapi atas tanya izin. Anda, siapa Tapi yang atas mematikan Yesus? restunya Bapak kan? Kakek, pembohong. Jangan jadi pembohong. Nah, saya nggak suka loh, Pak. Saya tahu Kalau kamu memang minta diturunkan supaya nggak mau menjawab pertanyaan saya. Jangan kalau Bapak diputar-putar. tidak berkehendak, Yesus tidak akan mungkin mati. Silakan dijawab pertanyaan saya. Sepertinya saya sudah menjelaskan itu dan jangan berulang-ulang, kakek. Iya, saya mau bilang kepada Mbak terakhir, kalau Bapak tidak berkehendak, kalau Bapak tidak berkehendak, Yesus tidak akan mungkin mati. Walaupun orang datang dengan pedang, orang datang dengan tombak, kalau Bapak tidak berkehendak, Yesus tidak akan mungkin mati. Tapi karena itu kehendak Bapak, siapapun dia jangan lihat orangnya yang membunuh, tapi kehendak Bapak di situ yang harus Mbak lihat. Jadi Mbak harus lihat. Bapak masih ingat pertanyaan saya kepada Anda tadi? Saya lupa, coba. Oke. Buktikan kalau Tuhanmu bagaimana cara menyelamatkan manusia. Silakan. Oke. Kalau kita bicara cara menyelamatkan manusia, yang logis yang siapa menghidupkan, ya? iya, Logis ya. kita menghidupkan manusia. Kalau Yesus menghidupkan orang, ya, Anda Pak, bagaimana cara atau Anda Allah, menyelamatkan dengar. manusia? Iya. Menghidupkan kita, kalau Yesus itu dianggap Tuhan yang bisa menghidupkan orang. Saya tanya Bapak, kakek. Iya, Bagaimana cara Tuhanmu menyelamatkan manusia dari kematian? Oke. Ya, dalam sebuah kisah yang pernah Anda dengar, bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam, Bapak, bagaimana cara Allahmu menyelamatkan manusia? Oh, menyelamatkan manusia? Gampang, dengar dulu. Saya kasih contoh pada zaman Nabi Nuh ini. Allah mau aja banjir caranya, datang. nanti contohnya jelasin dulu esensinya. Baru Oke. contoh. Dia menyelamatkan manusia dengan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Siapa satu yang dikun payakun bangkit dari Iya. kematian? Silakan. Oke. Yang pertama adalah Siapa orang Islam? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dengar dulu. Ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir datang besar dan ombak yang besar, dia naikkan seluruh orang-orangnya yang ada. Ada orang Islam belum? Loh, ini berdasarkan cerita yang disampaikan Allah saya dalam Al-Quran. Berdasarkan Tuhan saya yang menyampaikan dalam Al-Quran, Mbak. Tuhan saya yang menyampaikan dalam Al-Quran. Iya. Saya tanya dari kematian kekal itu, Allahmu menyelamatkan orang Islam itu seperti apa? Menghidupkan orang mati. Orang matinya Allahmu itu adalah orang-orang Islam. Jangan lari kau ke zaman Nuh, nggak ada agama Islam. Dengar Mbak, kalau untuk di dunia manusia yang sudah mati tidak akan kembali keyakinan orang Islam itu. Kamu nanti setelah hari kiamat, ini bicara tentang hari kiamat nanti. Bagaimana cara Allahmu menyelamatkan kamu, wahai umat-umat Islam? Silakan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan ketika dia sudah mati. Kiamat, lari kematian lah ya. Menyelamatkan itu ada dua. Ada yang menyelamatkan dari orang yang mau membunuhnya. Ada menyelamatkan dari. Aduh, Bapak, menyelamatkan orang meninggoy. Ngerti nggak apa? Dari gimana? Lah orang meninggal tuh Gimana dalam cara dia membangkitkan kamu? Dengar dulu, makanya saya mau sampaikan ajaran saya. Ajaran saya itu tidak seperti ajaran Anda. Ya udah jelaskan aja ajaranmu gimana. Allah Ajaran menyelamatkan saya, orang yang sudah meninggal itu tidak akan dibangkitkan kembali ke bumi. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Betul, Isa. Anda punya Yesus, saya punya Isa.
Anda punya Yesus. Tanya, Bapak, saya tanya, Allahmu bagaimana menyelamatkan kamu dari kiamat, dari kematian, dari siksa api neraka? Itu saya mau tanya itu. Oke, mau menyelamatkan. Oh, makanya kalau menyelamatkan manusia dengan amalnya, Mbak. Loh, Seseorang amal itu yang- melakukan, berarti Tuhanmu yang beramal? Atau kamu Oh, yang melakukan? dia sendiri yang beramal. Siapa orangnya? Iya. Yang saya tanya, Allahmu menyelamatkan itu kerja aktif, bukan kau yang kutanya. Kau mana bisa menyelamatkan diri? Menyelamatkan di Mana dunia ada atau itu? menyelamatkan di dunia atau di akhirat, Mbak? Menyelamatkan Saya- dunia atau di akhirat? Ketika saya menyelamatkan kucing, artinya saya yang bergerak menyelamatkan kucing. Misal jatuh dari Oke. got. Sekarang Sekarang saya saya tanya, tanya, Mbak. Allahmu ini apa yang dia kerjakan? Ayo, sekarang saya tanya, menyelamatkan di dunia atau Nggak di usah nanya akhirat? saya, nggak usah nanya. Yo, ketika saya menyatakan di akhirat, Anda tolak. Saya di dunia, Anda tolak. Jawab, bagaimana Allahmu menyelamatkan kalian semua dari dunia orang mati? Cepat. Menyelamatkan dalam persiapa dulu. Lo membangkitkanlah, memindahkan kalian dari mana kek, dari kematian? Itu dijawab lah, masa gitu ya nggak Oke, tahu? jadi Tuhan saya sudah menghidupkan semua manusia yang ada di bumi. Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Saya Lalu yang tanya kedua- gimana dia menyelamatkan orang mati di hari kiamat. Saya nggak nanya yang zaman entah kapan. Oh, di hari kiamat, menyelamatkan Ayo. orang mati di hari kiamat. Oke. Dia menyelamatkan manusia di dalam surat Al-Qari'ah. Pada hari yang terakhir nanti manusia akan digiring ke padang mahsyar, lalu ditimbang, diselamatkan kembali sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi kalau di ajaran Islam itu pada saat Bagaimana dia mereka menyelamatkan kalian? Sementara kalau kamu katakan amalmu sendiri yang menyelamatkan, ya berarti dirimu sendiri yang menyelamatkan. Saya belum pernah ada ngelihat orang Islam yang beramal bagaimanapun dia bangkit dari kematian. Saya belum pernah lihat itu, logikanya di mana? bangkit dari kematian di mana, di akhirat atau di bumi? Lah, gimana kamu bisa nggak membangkitkan orang mati gitu loh? Ini satu Loh. orang aja belum ada yang dibangkitkan. Terus lu percaya? Yang membangkitkan orang mati yang ada di Mbak itu bukan Yesus tapi Allah. Saya tanya, di dalam imanmu, Allahmu itu bagaimana cara dia menyelamatkan kalian dari kematian? Siapa orang yang sudah pernah diselamatkan dia? Satu orang. Kematian dalam persiapa Siapa? dulu? Kematian dalam persiapa? Pertanyaan versi kau. Orang Islam yang mati itu mana yang diselamatkan Tuhanmu dari Oh, orang kematian? Islam sudah mati lalu dibangkitkan kembali ke bumi. Begitu. Dijawab Orang aja Islam dulu. yang sudah mati yang dibangkitkan balik ke bumi tidak ada kecuali Nabi Isa alaihissalam yang manusia. Berdasarkan Mana yang izinnya. dibangkitkan? Kalian nggak diselamatkan? Nggak ada yang diselamatkan? Selamatkan nanti di akhirat berdasarkan amalnya. Iya, yang keluar nanti ini kan contohnya dulu dong, sampelnya dulu dong ada di dunia. Dia mampu nggak membangkitkan orang mati? Kalau dia tidak ada contohnya, selama agama Islam ini dinyatakan, ya apa yang mau menjadi dasar kamu Oke. percaya kamu dibangkitkan? Kalau Anda punya Yesus, saya punya Nabi Isa. Nabi Isa pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Itu Tuhan saya. Nabi Isa Dengar itu Mbak, Nabi dengar siapa? dulu. Nabi Dengar Isa dulu. itu Dalam, siapa? dalam Al-Quran, Nabi Isa membangkitkan orang mati berdasarkan izin Tuhannya. Isa itu siapa? Isa itu siapa? Nah, ya. Iya, di dalam Al-Quran dijelaskan orang mati pada Isa saat itu itu siapa? dibangkitkan. Saya tanya, Isa itu Nah. siapa di dalam ini Quranmu? Isa Tidak itu- disebutkan namanya. Al-Quran Iya, tidak Isa itu menyebutkan namanya. siapa? Isa itu siapa? Loh. Isa itu anaknya Maryam. Sekarang saya tanya, Tuhanmu bukan apa Isa sekarang udah jadi Tuhanmu? Loh. Mbak minta bukti kan? Mbak minta bukti, saya kasih bukti, Mbak lari ke sana sini. Saya minta bukti. Pak, Isa itu emangnya orang apa? Isa itu orang Islam. Orang Islam, ada dalilnya dia mengaku diri dia Islam. Oke, surat Maryam ayat 30. Ini abdullahi atanyal kitabu wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, saya diberi kitab Injil. Oke, pengikutnya Isa itu ada yang beragama Islam nggak? Kalau dalam kisahnya itu dengan kaum Hawaris, dahulu. Kamu bilang Kaum Hawaris pengikut itu seharusnya Islam. Sekarang saya tanya, ada. Nabi Muhammad agama Islam nggak? Muhammad agama Islam. Pengikut Nabi Muhammad agama apa? Agama Islam. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Isa agama Islam, kata kamu?
Nabi Isa agama Berarti tauhid. pengikut Nabi Isa siapa? Orang Agama apa? Agamanya tauhid, apa? agama tauhid. Kalau Pak, kamu lah Pak. Kau, ku suruh tuanmu kok. Kan tak kemana-mana.